Kubu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, buka suara soal Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan atas kasusnya sebanyak 2 kali. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara mengatakan gugatan pra-peradilan pertama Roy Suryo soal penggeledahan dinilai berlebihan. Terhadap pra-peradilan pertama kami menghormatinya sebagai upaya hukum, sekalipun terkesan berlebihan mengingat faktanya tidak terjadi penahanan karena terjadi pembantaran di rumah sakit. Demikian juga penangkapan dilakukan secara wajar dan tidak terjadi kekerasan apapun, kata Rifai saat dihubungi, Senin, 7 Juli 2026. Kemudian, Rifai menduga pengajuan gugatan pra-peradilan yang kedua hanya sebagai bentuk penguluran waktu dari kasus yang sejatinya sudah memasuki meja hijau. Sedangkan terhadap pra-peradilan kedua, kiranya tidak logis dan diduga untuk mengulur pemeriksaan pokok perkara saja, ungkapnya. Menurutnya, jika yang diuji dalam pra-peradilan adalah terkait sah atau tidaknya status tersangka, maka itu sudah tidak relevan lantaran perkara sudah masuk ranah persidangan yang otomatis status Roy Suryo adalah terdakwa. Sehingga bagaimana mungkin menguji proses yang sudah terlewati, di mana berkas perkara juga tidak lagi di tangan penyidik, ucapnya. Jika pemohon keberatan dengan konstruksi pasal-pasal dalam dakwaan, maka dapat mengajukan eksepsi dan bukan mundur ke pra-peradilan, sambungnya. Lebih lanjut, Rifai berharap majelis hakim yang menangani 2 gugatan pra-peradilan itu bisa dengan tegas menolak hal tersebut. Kami menduga pra-peradilan kedua ini sekadar mengulur pemeriksaan pokok perkara, selain menunjukkan pemohon tidak yakin dengan putusan pra-peradilan pertama maupun pembelaannya di pokok perkara. Untuk itu diharapkan hakim pra-peradilan kedua dapat bersikap tegas dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ujarnya. Alasan ajukan pra-peradilan. Roy Suryo menyebut langkah mendaftarkan gugatan baru di tengah proses sidang yang masih berjalan sebagai sebuah strategi yang matang. Saya berani katakan dengan tegas sekarang pra-peradilan yang pertama sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Kami sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua, tegas Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengklaim langkahnya tersebut merupakan pemanfaatan celah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Itulah strategi cerdas, strategi tepat, strategi cadas yang kita gunakan ya untuk apa? Melaksanakan kebaikan KUHP baru, ungkapnya. Roy tidak menampik langkah ini akan berdampak pada molornya jadwal persidangan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurutnya, hal tersebut adalah konsekuensi logis agar prosedur hukum terhadap dirinya diperbaiki terlebih dahulu. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari Kitab Hukum Acara Pidana yang baru, kata Roy. Sidang perdana untuk pra-peradilan kedua Roy Suryo ini dijadwalkan akan digelar pada Jumat, 10 Juli 2026 mendatang. Pihak Roy Suryo optimis strategi ini akan mengoreksi dalil-dalil dakwaan jaksa yang dinilai tidak sesuai dengan fakta rekayasa elektronik yang dituduhkan kepadanya. Besok sidang putusan pra-peradilan. Sementara itu sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya terkait sah tidaknya upaya penggeledahan dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi memasuki babak akhir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan perkara tersebut pada Selasa, 7 Juli 2026, besok. Sidang hari Selasa tanggal 7 putusan, kata kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji dihubungi Minggu, 5 Juli 2026. Seperti diketahui tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Berdasarkan penelusuran dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Jaksel, gugatan Roy Suryo itu telah terregister dengan nomor perkara 99 PID Pra 2026 PN Jakarta Sel dan telah didaftarkan pada Senin 22 Juni 2026. Gugatan itu dilayangkan Roy Suryo untuk menguji sah tidaknya upaya penggeledahan terkait perkara yang kini sedang membelitnya. Klasifikasi perkara, sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan. Demikian bunyi gugatan tersebut, Selasa, 23 Juni 2026. Dalam permohonan pra-peradilannya itu, Roy Suryo menyasar beberapa pihak sebagai termohon atas sah tidaknya upaya paksa penggeledahan tersebut. Mereka antara lain sebagai termohon 1 yakni pemerintah Ceki Kapolda Metro Jaya Ceki di Treskrimum Polda Metro Jaya Ceki Kasubdit Kamnek Polda Metro Jaya Ceki penyidik. Sedangkan sebagai termohon 2 yaitu pemerintah RI Ceki Jaksa Agung Ceki Jampidum pada Kejaksaan Agung dan Kajati DKI Jakarta. Adapun dalam laman SIP PN Jaksel,
Untuk sidang perdana pra-peradilan Roy Suryo itu akan digelar pada Senin 29 Juni 2026. Tanggal sidang, Senin 29 Juni 2026 dengan agenda pembacaan permohonan. Demikian bunyi SIP tersebut.